Halo Gaps, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabu Talks, dan kali ini gua mau share ada satu artikel yang bagus. Bagus terus kalau share. Dua hal yang jangan dilakukan kalau lu dapet salary offering di bawah harapan. Ya, itu kurang lebih gitu sih artikelnya. Jadi intinya ya kalau lu happy banget dapat kerja ya, tapi ternyata penawaran gajinya itu di bawah standar yang lu inginkan. Nah, ada hal yang jangan dilakukan. Itu katanya si JT O'Donnell ya, Donald ya, gitu nggak sih nyebutinnya? Iya, itu kurang lebih ya dari CNBC.com nih, artikel 8 April, masih baru. Jadi poinnya sebenarnya ketika kita mendapatkan offering ya, jadi kalau mungkin step-stepnya interview ya, mulai dari mungkin lu awal wawancara ya udah tes misalnya, sampai terakhir lu dapat penawaran, oke, selamat ya kamu bisa gabung, penawaran yang bisa kita kasih sekian juta rupiah misalnya gitu ya, dan ternyata jebret lu buka emailnya misalnya, atau mungkin itu ngomong langsung ya, jebret kok nggak sama dengan harapan yang lu inginkan. Nah, ini reaksinya yang jangan lo lakukan ya. Oke, coba kita simak. Jadi kalau ngelihat dari situasinya, bahwa kalau dalam artikel ini memang mau gambarin respon itu lebih penting sih daripada mungkin ekspektasi lu sendiri ya. Karena kalau boleh dibilang dalam proses offering ini kan membutuhkan kerjasama dari dua belah pihak ya, baik dari lu sebagai pencari kerja dan juga dari pihak perusahaan ya yang diwakili HRD ya, untuk memberikan penawaran tersebut. Karena kalau lu tahu bahwa penawaran itu sebenarnya kan sudah dari manajemen disepakatin ya, biasanya sudah punya standar tertentu lah untuk jabatan tertentu, posisi tertentu, angka gajinya ya sekian begitu. Artinya ketika lu mendapatkan offering, manajemen tahu dan itu sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan ya, kurang lebih begitu sih gambarnya sebenarnya saat seorang karyawan itu mendapatkan offering. Nah tapi kan keinginan kan tidak sejalan dengan harapan ya, itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau mungkin di awal lu ngisi form, ngisi namanya surat berkas-berkas begitu ya, untuk ngisi data ya, sekian juta rupiah yang lu harapkan, ternyata ya itu tadi tuh jebret nggak sesuai dengan harapan. Ada dua hal yang pertama jangan pernah lo lakukan ya. Kalau dari artikel ini yang pertama, taking it personally ya, kalau katanya di artikel ini ya, mungkin jangan baper lah ya. Ya tapi gila aja sih, mana ada orang yang gak baper ya. Misalnya lu udah ngejalanin proses interview 2 minggu, 3 minggu ya, lu berharap tapi ternyata gak sesuai dengan harapan, ya normal sih baper. Tapi ini di sini sarannya ya jangan baper dalam arti responnya ya jangan terlalu berlebihan ya, karena di sini memang ya sangat mungkin terjadi soalnya ekspektasi itu nggak sesuai dengan harapan tadi ya. Gaji yang lu inginkan ya bisa aja beda itu 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta ya. Apapun perbedaan harapan itu kan perbedaan yang memang tidak lu inginkan ya kan begitu. Nah jadi ketika itu terjadi, di dalam artikel ini adalah bagaimana hal yang lebih penting adalah ya kalau bisa sih jangan langsung ditawarin terus langsung oh saya nggak mau gitu. Kalau saran di sini sih begitu ya. Kenapa? Karena memang ketika lu mencoba untuk berpikir lagi, di situ memang masih ada kesempatan ya. Ya terlepas kesempatan itu adalah dapat kenaikan sesuai dengan harapan lu ya, atau mungkin membina hubungannya itu juga akan lebih baik. Dimana pekerjaan itu ya kita nggak tahu rezeki nih ya, bisa aja perusahaannya yang lu inginkan itu nggak join sama lu, tapi besok next time si HRD itu ternyata dia keluar dari perusahaan itu, dan tempat lu nanti mau cari kerja ya yang ngisi si orang-orang HRD itu ternyata ya bisa aja kan. Jadi wah ini orangnya dulu gua pernah offering rese misalnya. Nah itu kan jadi masalah. Ya jangan terlalu baper ya, dalam arti ya tetap kasih kelonggaran juga dalam arti waktu ya. Misalnya kalau lu memang membutuhkan waktu ya, ini kan juga bagian dari trik ya, bagaimana kita ngulur-ngulur waktu ya. Tapi ya sehari 2 hari itu sebenarnya masih normal sih, tapi jangan langsung sikat begitu sih, sarannya sih seperti itu. Yang kedua adalah mereaksi dengan kemarahan ya, frustasi atau ya langsung nggak puas begitu. Tetap kalem lah poinnya gitu. Paling penting adalah lu coba memasukkan berbagai macam inputan ya, sehingga pengambilan keputusan lu bener-bener oke ya. Karena yang paling penting kan kita juga bisa maintain relationship ya, apapun yang terjadi itu kan. Jadi maintain relationship itu yang paling penting kalau menurut gue dalam kesempatan kali ini ya. Karena kalau lu udah dapet sampai offering ya, artinya tuh gini, lu adalah orang yang cocok ya, orang yang bagus artinya. Tapi ya memang kemampuan perusahaan beda-beda gitu. Tapi setidaknya kan satu hal,
ya lu orang yang oke gitu kan. Setidaknya memang itu yang bisa kita jadiin modal juga ya. Berarti ya di market ya gue berarti nggak kacau-kacau amat ya, nggak jelek-jelek banget ya, berarti masih kompetitif ya. Itu tuh juga hal yang menjadi nilai plus juga sih. Saya setidaknya itu hiburan lah ya, ngeles daripada lu kecewa-kecewa banget ya. Jadi yang paling penting adalah gimana tetap punya hubungan yang baik, tetap profesional ya, tapi jangan membakar hubungan ya, burn bridge ya kalau istilahnya di artikel ini. Karena respon lu dengan ramah dan sopan itu ya akan membuat lu punya kesan yang baik juga ya. Dan ya brengseknya kan memang jaringan HRD itu juga banyak ya. Jadi takutnya ada tanda-tanda ya, ditandain begitu ya, ini jangan sama ini, jangan sama itu. Nah itu juga nggak bagus ya, karena ya tadi tuh talent market itu kan nggak luas-luas banget ya. Kadang tuh apalagi kalau perusahaan lu dengan karakter yang hampir mirip-mirip dengan perusahaan yang lu ingin pindah misalnya, ya itu bisa juga mereka punya kenalan-kenalan juga. Jadi maksud gue, nge-reject tuh bukan hal yang nggak boleh sih, boleh aja lu nolak ya, tapi ya nolaknya tetap kalem ya, tetap main cantik ya kan. Di artikel ini juga disebutin ya, setidaknya kasih waktu 2 hari lah, kasih tidak 1-2 hari ya, dimana pastinya kan ketika seorang perusahaan ya, HRD dalam hal ini kan memberikan penawaran, biasanya tuh ada expirednya ya. Lu akan mendapatkan offering ini kalau selama dalam waktu yang sudah ditentukan ya, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Nah ini menurut gua bisa dimanfaatkan ya. Jadi kalau lu misalnya mau melakukan satu tarik ulur ya, kiting ya, layang-layang ya. Jadi ini cara yang tepat adalah lu memaksimalkan waktu yang ada, yang disediakan. Jadi kalau memang 2 hari ya bilang aja, coba saya akan diskusikan dulu dengan keluarga. Nah ini paling basic, paling standar dan sangat bisa diterima sih menurut gua. Karena waktu itu memang menjadi satu cara ya untuk dari pihak HRD juga memberikan kesempatan sih untuk memikirkan ini adalah penawaran yang memang logis apa enggak buat lu ya. Jadi mereka ya kalau ketika memberikan penawaran ya tugas mereka hanya nawarin doang ya. Ketika lu nggak mau ya terserah nanti responnya kayak gimana ya. Tapi kalau ketika lu memberikan space waktu, itu membuat mereka juga akan berpikir lagi nih mau apa enggak nih ya. Ini menarik nih sebenarnya. Tapi saran dari artikel ini gue setuju ya, pakai kesempatan sisa waktunya itu. Terus kalau di artikel ini juga memberikan saran adalah coba usahakan ngobrol. My darling, I want to talk, my darling. Ya, jadi biasanya offering letter itu macam-macam ya. Ada yang lu mungkin tatap muka langsung ya, jebret to the point, lu dikasih 1 lembar kertas, ini sekian angkanya. Ada yang lisan juga ya, ada yang by email juga. Nah konteksnya kalau dalam hal ini misalnya offering ini via email, di artikel ini diusahakan coba lu membuka kemungkinan untuk nelpon. Nah nelpon ini mungkin ngobrol ya, jadi konteksnya mungkin nggak hanya nelpon, yang bisa aja mungkin online, mungkin pakai apa sih kayak Google Meet ya, Zoom ya, macam-macam gitu ya, nggak harus telepon, bisa juga pakai telepon kalau memungkinkan. Intinya ada ngomong intonasi suara. Nah kalau di dalam artikel ini juga memberikan satu penekanan profesionalisme juga ya, karena kadang ketika orang itu berbicara ya, ngobrol, apalagi kalau ngobrolin soal duit yang sangat sensitif ini, kadang tuh bisa beda ya, cara ngomong itu bisa mempengaruhi orang juga dalam mengambil keputusan. Nah kalau menurut artikel ini akan sangat boleh banget kalau lu mendapatkan penawaran itu via email ya, coba aja dibuka dulu ya kemungkinan untuk ngobrol ini bukan cuma doang ini kata-katanya Panji ya, ngobrol itu bukan cuma doang ya, tapi ngobrol itu bisa membuat orang itu juga dia mendapatkan inspirasi juga gitu loh. Lu mungkin gak cocok tapi bisa membuka diri untuk kesempatan yang lain, menurut gue itu juga lebih bagus sih. Terus ya seperti yang dari tadi diinfokan ya, be nice and thank them. Jadi sebenarnya poinnya juga jangan terlalu galak-galak banget ya, tapi ya tetap sesuai dengan kebutuhan lu. Jangan pernah merasa dengan lu membuka obrolan dan lu menurunkan standar, tapi ternyata itu ya sebenarnya ibaratnya kalau menurunkan standar ya yang nggak sesuai dengan harapan lu dan lu ngedumel. Nah ini yang nggak profesional. Jadi kalau memang nggak mau ya bilang juga nggak mau sih juga ya hal yang bagus. Cuma caranya adalah tetap lu punya prinsip ya, dan prinsip lu itu sangat boleh banget dan harus dihargai ya, bahwa
itu yang menjadi acuan lu ketika lu mau pindah ke sebuah perusahaan baru ya. Cuma mau komunikasikan kayak gitu itu yang perlu dipikirin juga ya. Be nice and thank them. Jadi kasih ucapan terima kasih ya, apresiasi juga bahwa mereka memberikan satu gambaran bahwa lu adalah orang yang tepat begitu kan. Ini kan berarti mereka mengapresiasi kemampuan lu sebenarnya. Di artikel ini juga disebutin ya what happen next. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi kalau lu bisa melakukan satu open call ya. Jadi bisa ngobrol. Yang pertama adalah kemungkinan ya bahwa mereka akan melakukan offering tandingan ya. Ibaratnya satu sisi kalau di sini adalah bisa meningkatkan 3 hal yang bisa terjadi ketika lu bisa berhasil ya meyakinkan si HRD untuk bisa melakukan open call. Yang pertama adalah bisa menyampaikan bahwa mungkin kalau lu gak bisa ambil offering ini, setidaknya di waktu yang ke depan masih open dengan opportunity yang lain ya. Ya entah di posisi yang sama atau posisi yang beda. Syukur-syukur mereka bisa berpikir angkanya yang lebih realistis lah. Setidaknya itu gitu. Karena kalau nggak ngobrol ya orang juga nggak tahu ya. Karena intonasi ngomong mungkin ada yang beda lah dari sisi teks ya kalau dibanding dengan voice ya. Nah jadi ini kekuatannya sentuhan manusia tuh seperti itu. Itu yang pertama, kalau lu bisa meyakinkan untuk bisa ngobrol. Yang kedua adalah terkadang kan kalau tadi udah disebutin kan ngasih waktu berpikir ya. Nah bisa juga tuh kondisi kayak gini nih, buying time perusahaan. Jadi yaudah deh, mungkin dia melepas kita yang agak nggak cocok ya angkanya begitu. Kemudian dia hiring posisi kandidat yang lain dan ternyata kandidat ini mungkin nggak bagus gitu ya kinerjanya, dan dia akhirnya berpikir nih dari manajemen atau user, wah bener kan bagus sih orang itu, sebenarnya angkanya sih mungkin nggak cocok, ya udah deh panggil lagi dia deh. Ya nggak udah apa-apa, angkanya mungkin beda-beda dikit nggak apa-apa, berarti memang dia lebih cocok. Itu bisa terjadi karena faktanya orang ketika kita sama sih ya, kalau user atau mungkin perusahaan itu sebenarnya dia udah suka sama seorang kandidat gitu, tapi angkanya memang nggak cocok, ya udah dia akhirnya kan terpaksa pakai kandidat yang lain yang mungkin nggak begitu cocok amat tapi angkanya masih masuk ya, karena kan memang hukum ekonomi kadang begitu memaksa adanya permintaan sesuai dengan ketersediaan dana ya, tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan. Nah jadi di sini memang manajemen itu juga harus pinter ya, karena kalau ngomong budget itu tergantung relatif ya. Kalau mau ngomong mahal tapi dia bisa menghasilkan satu kinerja yang optimal ya mungkin ya imbang ya. Tapi kalau misalnya udah mahal tapi ternyata hasil kerjanya nggak bagus ya itu beneran mahal namanya. Itu mungkin bukan mahal ya, beli kucing dalam karung gitu ya. Salah rekrut artinya. Nah jadi kemungkinan itu bisa terjadi ya kalau lu bisa ngobrol sebenarnya. Jadi ngobrol itu membuat orang juga akan teringat juga ya bahwa lu memang orang yang tepat sebenarnya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah perusahaan ya atau HRD bisa melakukan satu persiapan untuk bisa kasih penawaran yang lebih tinggi dari angka yang pertama ditawarin. Ya katakanlah misalnya lu minta berapa, 1 juta ya, ini contoh deh misalnya. Dan 1 juta ternyata yang ditawarin 500 ribu misalnya. Ternyata ketika lu berpikir untuk ngasih waktu 2 hari dulu deh, mikir dulu ya ibaratnya, terus lu bisa ngobrol dulu nggak ya boleh ya. Dan ternyata ketika lu misalnya membuat satu pemikiran lagi, oh ya udah deh boleh deh, mungkin angkanya jadi 590 ya misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan setidaknya ada satu upaya dari si perusahaan itu untuk memberikan satu upaya ya peningkatan angka ya. Ini kan nunjukin juga bahwa perusahaan ini sebenarnya punya niat yang baik sebenarnya begitu ya. Terlepas eksekusinya itu tidak memuaskan lu, tapi ini sebuah apresiasi juga sih bahwa orang ini memang orang yang layak untuk diperjuangkan dan dia bisa mendapatkan tambahan dari standar yang sudah ditentukan. Ya tentunya orang ketika dikasih offering itu sebenarnya standarnya sudah ditentukan ya, tapi ketika dia mau naikin, perusahaan itu mau naikin angkanya dari standar yang sudah ditentukan ya untuk bisa mendekati harapan lu. Ya sebenarnya ada indikasi perusahaan ini memang ingin memberikan sesuatu yang lebih ya supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Jadi
Ya setidaknya itu kan hal yang bagus juga ya. Harusnya kita juga punya satu pendapat bahwa oh kita masih dihargai ini. Ini bisa juga ya, kadang beberapa kandidat tuh sebenarnya dia nggak ngerijek amat ya. Tapi ini trik-trik yang kadang gue pernah lihat juga ya, dan gue rasakan dia sengaja untuk mau mengulur dulu ya supaya bisa memberikan penawaran yang lebih begitu. Nah ini memang gambling sih kalau gue bilang. Ini bagian dari seni negosiasinya sih. Kalau dapat syukur, nggak dapat ya wes alhamdulillah ya. Tapi balik lagi, nggak semua orang juga saklek dengan angka gaji. Ada orang yang ngomong dengan angka tertentu dia udah happy ya. Yang penting ada aspek-aspek lain yang mungkin sudah dipenuhi ya. Ada benefit asuransinya misalnya, atau mungkin ada tunjangan-tunjangan lain yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan dia untuk lanjut untuk ambil penawaran tersebut, meskipun angkanya ya agak di bawah standar dia. Ada yang kasus yang seperti itu. Nah jadi kesimpulannya ya, kalau dari artikel ini sebenarnya ketika kita mau memberikan satu respon dari penawaran angka gaji yang di bawah standar ya, jangan sebisa mungkin jangan terlalu baper, dalam arti jangan terlalu ngeliatin seemosional mungkin. Tetap kepala dingin, pertahankan hubungan baik. Karena kalau lu nggak bisa berteman dengan mereka di satu perusahaan yang sama, tapi setidaknya lu masih bisa punya hubungan yang baik di luar ya hubungan profesional itu tadi ya. Misalnya mungkin di perusahaan yang lain, atau mungkin dia bisa rekomendasiin ke temannya juga. Wah macam-macam deh koneksi itu. Ya itu sih kurang lebih kesimpulannya kalau gua rasa. Ya itu juga mungkin episode kali ini menurut gua ini sangat bisa diterapkan, dan sejauh ini juga banyak yang melakukan hal tersebut. Semoga manfaat. Oke, thank you.